Makna logo HUT RI ke-80 simbol persatuan abadi. Peluncuran Justisia Half Marathon 2025. Langkah Satgas Pangan Polri pada kasus beras oplosan. Gelar peralatan penanggulangan bencana di Pasuruan resmi ditutup. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Baik pagi hari ini. Harus baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, tentunya pada hari Rabu 23 Juli 2025. Kepala Negara menilai tema dan logo HUT ke-80 RI mewakili semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan juga kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala Negara menilai hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tidak hanya sekedar perayaan peristiwa penting, namun merupakan perjalanan panjang para pendahulu yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Tema yang diambil dalam HUT ke-80 RI yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena memiliki semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sementara logo HUT ke-80 RI mencerminkan Indonesia yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini diharapkan dapat mendorong sinergi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keberlanjutan dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita, memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar, sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan semangat besar, maka pada hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Kepala Negara berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengisi hari kemerdekaan dengan kegiatan positif. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan logo HUT ke-80 RI sebagai simbol persatuan yang abadi dan semangat untuk mewujudkan Indonesia maju. Logo ini menggambarkan bahwa persatuan adalah dasar kedaulatan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa tema dan logo bukan sekedar slogan, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prabowo memperkenalkan desain logo resmi HUT ke-80 RI yang merupakan karya anak bangsa dan syarat makna filosofis. Logo tersebut menampilkan angka 8 dan 0 yang saling terhubung membentuk simbol infinity, melambangkan semangat persatuan abadi sebagai dasar kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Tema ini harus menjadi suatu patokan
Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara. Kita anak bangsa Indonesia. Menjelang peringatan 8 dekade kemerdekaan, Prabowo mengajak seluruh rakyat menyambut hari bersejarah ini dengan semangat kebersamaan, rasa syukur, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih, tentunya dimanapun Anda berada. Presiden Prabowo menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merayakan kemerdekaan dengan simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan tentunya persatuan. Pada peluncuran logo dan tema resmi Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli, Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun berada. Prabowo menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merayakan kemerdekaan melalui simbol-simbol kebangsaan yang mencerminkan semangat perjuangan dan persatuan. Presiden Prabowo juga mengajak masyarakat untuk merayakan HUT ke-80 RI dengan cara yang bermakna, tidak sekedar seremoni formal. Kepala negara mendorong agar peringatan kemerdekaan diisi dengan kegiatan positif yang dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan rakyat. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Merah, darah yang dikeluarkan untuk kita merdeka. Putih, kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik, positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk rakyat, apalagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekedar hanya seremoni, upacara, tetapi bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing. Hilangkan sampah. Buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, asri. Ajakan tersebut menjadi bagian dari semangat 8 dekade Indonesia Merdeka. Tahun ini perayaan HUT RI ke-80 mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema dan logo resmi diluncurkan langsung oleh Presiden sebagai simbol arah perjuangan bangsa dan semangat persatuan menuju Indonesia yang lebih maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri secara langsung hari ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Pada kesempatan ini, pemirsa, Prabowo Subianto menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri langsung acara hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa usai menerima undangan spesial dari Sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar. Pada acara ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, dan sejumlah elit partai lain turut hadir. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, para elit partai hingga pimpinan fraksi DPR dan juga Ketua MPR. Sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menghadiri acara Harla ke-27 PKB. Pada pidato pembukaannya, Prabowo mengungkapkan perasaannya secara personal bersama PKB dan Nahdlatul Ulama hingga saat ini. Adapun Prabowo juga menyoroti peran para ulama Nahdlatul Ulama sebagai stabilisator di tengah krisis bangsa Indonesia beberapa tahun silam. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada saya. Ini sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Di saat-saat genting, saat-saat krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan, partainya siap mensukseskan kebijakan kepemerintahan Presiden Prabowo dan keseluruhan proses program pembangunan nasional yang tengah dikerjakan. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Presiden Prabowo Subianto tersentuh dengan permintaan masyarakat akan perluas program MPG yang kini juga ditargetkan menjangkau 82,9 juta anak pada akhir 2025. Prabowo memerintahkan percepatan 20 juta penerima tercapai sebelum Agustus. Tahun ini akan mencapai 82 juta, 9 penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta anak pada akhir tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya pada hari lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center pada Rabu 23 Juli, Prabowo membagikan pengalaman emosional saat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sangat mengharapkan perluasan program MPG. Ia kemudian memerintahkan percepatan pencapaian target agar 20 juta penerima dapat tercapai sebelum akhir Agustus. Dari Solo ke Klaten, di pinggir jalan, anak-anak sekolah, guru-guru semua, rakyat keluar dari rumah. Saya pikir ini kan sudah bukan kampanye lagi. Tapi sudah, mereka berdiri berjam-jam, saya keluar dari kendaraan saya buka, saya berdiri di atas. Saya berdiri di atas, saya dengar anak-anak itu, anak-anak teriak, "Pak, makan bergizi, Pak." Saya lihat, "Sudah sekolahmu?" "Belum, Pak." Tersentak hati saya. Tersentak hati saya. Kemarin saya dapat laporan baru
6,7 juta penerima manfaat. 6,7. Makan bergizi. Sabar, saya teriak kembali. Sabar, sabar. Anak-anak itu sangat mengharapkan. Anak-anak itu paham bahwa tata kelola uang negara tidak bisa begitu saja. Tiap sen harus kita jaga. Berarti harus dilatih. Pengurus-pengurus dapur harus disiapkan. Mereka harus ditatar. Mereka harus mengerti cara mengelola uang. Dan itu butuh waktu. Tapi mereka lapor ke saya, Pak, ini bisa dipercepat. Kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta itu, insya Allah sebelum 17 Agustus. Dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Prabowo juga menyebut bahwa kemajuan program ini telah menarik perhatian dunia internasional. Meskipun optimis dengan capaian tersebut, Presiden menekankan pentingnya bukti nyata dengan pencapaian target di akhir tahun nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Pembahasan sidang paripurna kali ini meliputi penyampaian laporan RAPBN pendahuluan tahun anggaran 2026 dan juga mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan keempat tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Rapat paripurna sebagai penutupan masa reses dari tanggal 25 hingga 15 Agustus 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Dasko, Cucun Ahmad Samsurijal, Adis Kadir, dan Saad Mustafa. Rapat paripurna beragendakan 6 pembahasan, yakni penyampaian laporan hasil pembicaraan RAPBN tahun anggaran 2026 dan laporan Komisi 8 DPR RI terhadap fit and proper test calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional. Selain itu juga rapat paripurna tersebut turut melaksanakan pengambilan keputusan atas 10 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota. Dilanjut laporan hasil pengawasan penyelenggaraan haji, juga pandangan fraksi terhadap RUU, serta mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani. Adapun anggota yang hadir sebanyak 347 anggota parlemen yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI. 2. Laporan Komisi 8 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas 10 rancangan undang-undang tentang kabupaten kota, yaitu 1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo, RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo, RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Kabupaten Bolang Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Surabaya Utara, RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara. 4. Laporan hasil pengawasan oleh tim pengawas DPR RI pada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. 5.
5. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, usul inisiatif Komisi 8 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 6. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan keempat tahun sidang 2024-2025. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Kementerian Sekretariat Negara nomor B11-KSN-D-AN0100-07-2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal penyampaian keputusan Presiden nomor 64/P tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang peresmian pengangkatan anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Saudara Wibowo Prasetyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Tengah 6, hasil pemilu tahun 2024. Yang ditetapkan KPU menggantikan calon terpilih atas nama Saudara Insinyur Sujadi karena meninggal dunia. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, merespon tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Dirinya menegaskan meskipun faktor cuaca tidak dapat terhindar, namun mitigasi tata kelola transportasi perlu ditingkatkan agar musibah serupa tak kembali terjadi. Tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali beberapa waktu lalu memakan belasan korban. Merespon peristiwa tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka yang mendalam saat berpidato di rapat paripurna DPR RI ke-25. Dirinya mengatakan atas nama segenap pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan rasa simpati dan duka cita mendalam untuk keluarga korban yang terkena musibah. Meskipun faktor cuaca yang tidak dapat terhindar, dirinya menegaskan untuk memitigasi resiko kejadian serupa harus ditingkatkan. Peristiwa tersebut ia jadikan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Pada kesempatan pertama, izinkanlah atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, kami menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, serta korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Musibah di Selat Bali hendaknya menjadikan kita mawas diri dan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap tata kelola transportasi nasional. Faktor cuaca memang tidak dapat dihindari, namun mitigasi dan antisipasi resiko tetap penting dan selalu harus ditingkatkan. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Tim Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan sarana dan prasarana Basarnas serta kondisi infrastruktur di Pelabuhan Ketapang menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada awal Juli lalu. Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Basarnas, khususnya di wilayah dengan lalu lintas penyeberangan yang padat seperti Selat Bali. Rangkaian kegiatan kunjungan yang berlangsung pada 22 Juli 2025 diawali dengan peninjauan pos SAR Banyuwangi yang terletak di sisi dermaga LCM. Tim Komisi 5 DPR RI beserta rombongan melihat langsung peralatan pendukung dan gudang logistik milik Basarnas Pos SAR Banyuwangi yang digunakan selama operasi SAR KMP Tunu Pratama Jaya. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Basarnas khususnya di wilayah dengan lalu lintas penyeberangan yang padat seperti Selat Bali. Merespon hal tersebut, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas R. Eko Suyatno menyatakan bahwa status pos SAR Banyuwangi akan ditingkatkan menjadi kantor SAR kelas B. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono juga menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan status pos SAR Banyuwangi. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke Pelabuhan ASDP Ketapang untuk meninjau infrastruktur pelabuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Majelis Perwakilan Rakyat bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga PLN Mobile secara resmi meluncurkan Justisia Half Marathon 2025 atau ajang sebuah kompetisi lari nasional. Tentunya acara ini akan digelar pada 31 Agustus mendatang dengan target 6.000 peserta lari yang terbagi dalam 3 kategori, yakni 5K, 10K, dan 21K. Dengan memadukan semangat olahraga, kebangsaan, dan serta kolaborasi lintas institusi, MPR RI bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan PLN Mobile menggelar Justisia Half Marathon 2025 atau ajang sebuah kompetisi lari nasional. Acara ini secara resmi diluncurkan dengan seremonial oleh Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, Sekjen MPR Siti Fauzia, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital, Yusuf Bedi Setiarto, hingga Project Director of Justisia Half Marathon 2025, Marti Karina. Justisia Half Marathon 2025 juga menjadi bentuk nyata bagaimana olahraga dapat menjadi medium pemersatu bangsa sekaligus menginspirasi perubahan yang positif. MPR yang merupakan sebagai tuan rumah membuka ruang publik untuk seluruh masyarakat lintas usia dan latar belakang. Acara ini nantinya akan digelar pada 31 Agustus mendatang yang dimulai di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dengan target 6.000 peserta lari yang juga terbagi ke dalam 3 kategori, yakni 5.000, 10.000, dan 21.000, yang masing-masingnya memiliki kelas open dan juga master. Selain itu, tidak hanya lintas ajang kompetisi olahraga saja, MPR juga akan berkolaborasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait bergotong royong, membersihkan sampah dan memberikan resolusi mengenai perubahan iklim, serta pengembangan ekonomi karbon. Oke, ini mengenai agenda hari ini ya. Jadi hari ini kita launching Justisia Marathon yang kedua. Tahun lalu kita laksanakan untuk pertama kalinya dalam rangka peringatan 100 tahun Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini adalah agenda yang kedua di tahun lalu itu kita menyelenggarakan itu dengan dihadiri kurang lebih 2.000 peserta. Tahun ini harapannya adalah 6.000 peserta dan sudah mendaftar cukup banyak sekarang ini. Nah, Justisia Half Marathon ini adalah bekerjasama dengan ILUNI FHUI, di mana saya kebetulan juga salah seorang alumninya. Dan bekerja sama juga dengan berbagai pihak yang ikut mendukung keberhasilan daripada event ini. Kami berharap bahwa Justisia Marathon ini bisa menjadi sebuah perhelatan tahunan yang diselenggarakan oleh MPR bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti ILUNI FHUI dan bisa mempertemukan semua kelompok masyarakat di bawah banner olahraga, dalam hal ini adalah Half Marathon. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kegiatan yang akan membawa animo masyarakat yang saat ini sedang tinggi-tingginya untuk melakukan kegiatan maraton untuk dipersatukan di sini di bawah rumah kolaborasi yaitu MPR RI. Kalau tahun lalu memang kita laksanakan itu sebagai event untuk memperingati 100 tahun pendirian Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tetapi tahun ini adalah sebuah kelanjutan dari tahun lalu dan kita sudah putuskan untuk menjadikan ini sebagai agenda tahunan kolaborasi MPR RI dengan pihak luar. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ruang kolaborasi yang dibuka oleh MPR itu tidak sebatas pada olahraga saja, tetapi juga pada hal-hal yang sangat aktual dan menjadi perhatian kita bersama. Misalkan saja mengenai darurat sampah, nanti akan ada kolaborasi MPR dengan pihak yang sangat peduli kepada urusan-urusan sampah untuk kita lakukan diskusi, termasuk juga memberikan resolusi termasuk mengenai permasalahan perubahan iklim, permasalahan pengembangan ekonomi karbon dan lain-lain. Itu adalah ruang kolaborasi yang dibuka oleh MPR. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan MPR akan semakin terbuka untuk membahas hal-hal aktual lainnya sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan ada. Yang akan hadir nanti di Justisia Haran. Kita belum tahu juga, tetapi tahun-tahun yang lalu saya kira dari semua kalangan hadir, penggemar
maraton, dan rupanya 90% dari peserta itu adalah mereka-mereka yang aktif bergerak dari satu maraton ke maraton berikutnya. Ya, dan ini kita harapkan demikian supaya ini tidak hanya menjadi event seremonial, tetapi juga menjadi event silaturahim dan kompetitif juga. Ya, sehingga di tahun-tahun berikutnya event ini bisa diperhitungkan sebagai salah satu event yang menarik di percaturan maraton di dalam negeri. Kalau pimpinan lembaga negara, ya insya Allah saya hadir, saya ikut lari nanti, full ya larinya ya, gitu. Nggak tahu tapi di tengah jalan nanti kalau numpang sepeda atau apa, tapi dari awal dan sampai finish nanti akan ikut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, usai mengantarkan 827 perwira remaja bergabung dengan Korps TNI AD, Gubernur Akmil Majen TNI Arnold Ritiau juga menyampaikan pesan khusus kepada para perwira muda. Dan tentunya pemirsa, dari Gubernur Akmil Majen TNI Arnold Ritiau ini berharap bahwasanya para tamatan Akmil menjadi petarung sejati yang teguh dalam tugas dan juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan di setiap penempatan. Perwira Remaja Akademi Militer Angkatan 2021 dan 2022 telah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto dan diterima langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat di Mabesat, Jakarta. Gubernur Akademi Militer Majen TNI Arnold Ritiau menyatakan para perwira muda yang telah dilantik akan menjadi tulang punggung TNI Angkatan Darat di masa mendatang. Nantinya mereka akan tersebar di berbagai satuan sesuai korps masing-masing untuk memperkuat postur dan kesiapan organisasi. Majen Arnold berharap seluruh perwira remaja dapat menjadi pemimpin yang berkarakter kuat, memiliki integritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prajurit perwira remaja adalah petarung sejati yang harus siap bertugas dimanapun dengan dedikasi dan kebanggaan sebagai lulusan dari Lembah Tidar. Dengan selesainya mereka mengikuti pendidikan di Akademi Militer, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun karena 2 angkatan, sejumlah 827 perwira remaja. Dengan diterimanya oleh Bapak Kasat, berarti secara resmilah mereka masuk dalam lingkungan Angkatan Darat untuk bertugas di masa-masa yang akan datang di dalam korps yang ada di setiap Angkatan Darat. Kemudian saya sebagai Gubernur Akademi Militer, saya berpesan kepada mereka dan berharap kepada mereka, jadilah perwira-perwira yang punya karakter, perwira-perwira yang berintegritas, dan menjadi perwira-perwira petarung sejati, ya. Itu yang saya harapkan, sehingga dimanapun mereka berada dan apapun tugasnya, mereka akan siap melaksanakan dengan baik. Anak-anakku, para perwira remaja 2025, jadilah perwira yang berkarakter dan berintegritas, dan ingat, kalian adalah petarung-petarung sejati dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian bertugas. Salam dari Lembah Tidar, petarung sejati, selalu jaya di mana saja. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 perwira remaja terbaik dari Akademi Militer Angkatan 2021 dan juga 2022 menerima penghargaan bintang di Makayasa dan Anindya Wiratama usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka dinilai menunjukkan dedikasi, prestasi akademik, dan juga keteladanan selama menempuh pendidikan di Lembah Tidar. Sebanyak 827 perwira remaja resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. 3 diantaranya mendapatkan penghargaan tertinggi berkat prestasi gemilang selama pendidikan di Akademi Militer Magelang. Letda Chats Bisyarah Salsabila, Kowat berprestasi dari Korps Ajudan Jenderal, menerima penghargaan Anindya Wiratama. Penghargaan ini diberikan kepada perwira remaja yang menunjukkan sikap, kepribadian, dan kepimpinan terpuji selama masa pendidikan. Sementara itu, Letda Arhanut Alim Bimo Pratowo dari Korps Arhanut dinobatkan sebagai peraih Adi Makayasa, yakni penghargaan tertinggi bagi taruna dengan prestasi akademik, fisik, dan kepimpinan terbaik. Adapun Letda Infanteri Muhammad Afridzal yang turut mendapat bintang Adi Makayasa sebagai lulusan terbaik yang mengharumkan Korps Infanteri. Ini merupakan suatu kebanggaan untuk saya karena sebelumnya memang keluarga saya belum ada yang menjadi tentara seperti saya, dan ini merupakan kehormatan bagi saya telah diberi penghargaan langsung oleh Bapak Kasat dan Gubernur Akademi Militer. Perjalanan sampai menjadi bisa berdiri sampai di sini, yang pertama adalah integritas dan konsistensi, karena Adi Makayasa ini adalah suatu amanah, suatu pencapaian di mana diberikan kepada lulusan terbaik
yang dinilai terbaik oleh Akademi Militer. Dinilai dari mana? Dinilai dari nilai dan juga konsistensi kami selama menjalani pendidikan 4 tahun. Dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 dan tentunya membutuhkan kedisiplinan. Baik, selama menjalankan pendidikan di Akademi Militer, saya melaksanakan pendidikan selama 3 tahun di Akademi Militer. Tentunya banyak sekali perjalanan, suka duka, serta cerita dalam perjalanan saya di Akademi Militer. Dalam Akademi Militer sendiri, tentunya dituntut kedisiplinan yang tinggi. Selain itu, konsistensi dari saya dari mulai tingkat 1, 2, hingga 3 untuk bisa mendapatkan gelar yang terbaik pada setiap tahunnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini digelar dalam rangka konsultasi kelembagaan menjelang sidang tahunan MPR yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR yang tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Kedatangan kami adalah pertama untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam rapat tahunan MPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tahunan MPR diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2025. Akan tetapi karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu dan 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, maka menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu. Tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat. Bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan 1 hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Di samping itu, MPR turut mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025 mendatang. Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut menyampaikan apresiasi atas berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari kunjungan ke Arab Saudi, Brazil untuk KTT BRIC, hingga Prancis dalam rangka peringatan Hari Bastille. Tidak hanya itu, apresiasi juga disampaikan atas langkah konkret Presiden dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menutup keterangannya, Ketua MPR menyatakan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 2 orang anggota kelompok kriminal bersenjata, di mana salah satunya adalah pelaku dari penembakan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas Polres Jayawijaya, Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan di kota Wamena setelah dilakukan pemantauan terhadap pelaku. Kemudian tim Satgas Damai Kartens menangkap pelaku tanpa perlawanan. 2 anggota KKB yang ditangkap salah satunya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem yang masuk dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bribka Marsidon Debata Raja. Sedangkan 1 pelaku lainnya belum diketahui identitasnya dan saat ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menjelaskan ini merupakan langkah serius Polri dalam menjaga keamanan di Papua dan juga ini adalah kerja keras anggota di lapangan dalam mengejar KKB. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya.
Salah satu di antaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Karten dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Kedua target kini diamankan di Polres Jayawijaya. Polri menegaskan tidak ada kompromi terhadap individu yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata maupun tindakan kekerasan terhadap aparat negara dan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen institusi dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti amunisi sebanyak 6 butir dan ia mengaku amunisi ini diberikan oleh rekannya. Satgas Damai Kartens menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan, baik terhadap aparat negara maupun warga sipil. Penegakan hukum akan terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari Jayapura, Papua, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman membuka acara tahunan Inabayar B2B2G Expo 2025 di Jakarta dan tentunya acara ini merupakan implementasi dari PP nomor 7 tahun 2021 yang mewajibkan alokasi 40% belanja barang atau jasa pemerintah untuk pengusaha UMKM. Inabayar juga menjadi wadah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok dan memastikan produk yang dipasarkan adalah manufaktur lokal. Untuk semakin memperkuat ekosistem bisnis dalam negeri utamanya pemanfaatan produk lokal dan pemberdayaan UMKM, Inabayar BTWOB TWOG Expo 2025 resmi digelar pada 23 sampai 25 Juli 2025. Event ini menjadi wadah strategis mempertemukan ribuan pelaku UMKM, koperasi swasta dan instansi pemerintah dalam satu ekosistem kerjasama yang konkret. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, Expo ini sebagai bentuk nyata pemberdayaan UMKM sehingga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat pasar produk lokal dan UMKM. Ada salah satu pasal yang berisi tentang kewajiban kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk wajib mengalokasikan belanja barang dan jasanya 40% untuk UMKM. Melalui sistem bisnis matching, networking, dan penandatanganan kontrak, ajang ini ditargetkan melampaui capaian 2024 yang mencatatkan potensi kerjasama senilai 1,58 triliun. Pameran ini diketahui tidak hanya menjadi arena promosi, tetapi juga arena transaksi bagi seluruh peserta pameran ini. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Andra Soni menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional ke-41 tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan di Gedung Negara Provinsi Banten. Acara peringatan Hari Anak ini pemirsa mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Gubernur Banten Andra Soni merayakan Hari Anak Nasional ke-41 tingkat Provinsi Banten tahun 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen Kiai Semun nomor 5, Kota Serang pada Rabu 23 Juli 2025. HAN ke-24 mengusung tema Anak Hebat Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Andra Soni bermain enggrang, hula hop, dan juga lompat tali. Hal ini menjadi penegas peran strategis anak-anak dalam pembangunan bangsa ke depan. Sejak pagi, suasana Gedung Negara Provinsi Banten dipenuhi semangat ceria anak-anak. Andra Soni disambut hangat oleh anak-anak TK dan SD dengan pemberian bakat bunga, sebelum kemudian turut serta dalam defile profesi anak. Andra Soni juga ikut permainan tradisional seperti enggrang, hula hop, dan juga lompat tali. Andra Soni disambut sorak kegembiraan dari para peserta. Dalam sambutannya, Andra Soni sampaikan pesan mendalam bahwa anak-anak hari ini adalah pondasi utama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 ketika Indonesia genap berusia 100 tahun. Andra Soni juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mendampingi dan melindungi anak bukan hanya milik negara, tetapi seluruh elemen masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polri jalin sinergi ketahanan pangan bersama pemuda Muhammadiyah. Informasinya usai jeda berikut ini.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Sleman. Dalam kegiatan tersebut, tentunya Polri dan Pemuda Muhammadiyah juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025 yang diadakan di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025. Apel tersebut dihadiri oleh 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah yang merupakan bentuk kerjasama dalam rangka ketahanan pangan nasional. MOU ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian dengan target Polri menanam jagung pada lahan seluas 1 juta hektar pada akhir 2025. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian nasional. Selain itu, Kapolri turut memberikan bantuan bedah rumah kepada anggota Kokam yang membutuhkan sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap dedikasi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerjasama global, khususnya dengan negara-negara di kawasan Afrika. Melalui program pelatihan kerjasama Selatan-Selatan dan juga Triangular, Kemendak menyelenggarakan pelatihan perdagangan dan juga promosi investasi untuk negara-negara Afrika selama hampir 2 pekan di Jakarta. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sukses menyelenggarakan pelatihan South-South and Triangular Cooperation on Trade and Investment Promotion for African Countries yang berlangsung pada 8 hingga 19 Juli 2025 di Jakarta. Program ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara mitra di Global South. Sebanyak 12 peserta dari 7 negara Afrika berpartisipasi dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari Kamerun, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda, Tanzania, dan juga Tunisia. Pelatihan ini berfokus pada strategi promosi perdagangan, peningkatan investasi, serta pengalaman Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan juga inklusif. Melalui program ini, Indonesia tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi negara-negara Afrika dalam membangun jaringan perdagangan global yang lebih inklusif dan juga seimbang. Kami berharap pelatihan ini akan mentransfer knowledge, pengalaman, dan juga best practice yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka perdagangan dan investasi. Dan kami juga berharap dalam pelatihan ini akan mempromosikan produk-produk Indonesia khususnya di negara-negara Afrika dan juga membangun jejaring kerjasama dan networking dengan negara-negara Afrika. Kemendak berharap pelatihan SSTC ini membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas dan menjadikan Indonesia sebagai jembatan strategis dalam diplomasi ekonomi Global South. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat bersatu padu melawan praktik rentainer yang juga selalu membebani masyarakat Jawa Barat. Dengan kehadiran program Home dari Kementerian PKP ini diklaim mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah tanpa beban bunga yang tinggi. Belenggu bunga cicilan yang tinggi yang selalu menjerat masyarakat di lingkup Provinsi Jawa Barat menjadikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dorong pembiayaan mikro perumahan dengan skala bunga yang lebih rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan, program pembiayaan Home atau fasilitas mikro perumahan milik pemerintah ini mampu mendorong masyarakat dengan kriteria berpenghasilan rendah mampu merenovasi rumah maupun meningkatkan usaha kecil yang dimiliki tanpa terbebani bunga yang cukup tinggi. Pada momentum ini, ARA turut menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolik kepada 20 orang pengguna kredit perumahan rakyat FLPP dari Bank Jabar. Di rumah ini, di rumah Pak Gubernur ya, bagaimana PNM dan juga SMF bisa bekerja sama juga dengan Tapera menyerahkan rumah subsidi mulai hari ini. Bayangkan tadi ya, cuma 1 juta ya, itu pinjam. Coba kalau pinjam sama rentenir, berapa bunganya? Nah, hari ini bisa memberikan solusi, negara hadir ya. Negara hadir, negara memberikan kemudahan, kecepatan, kemurahan, 3 tuh. Adapun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerangkan, praktik rentenir ini merupakan bank gelap
usai legalitas penamaan koperasi pada praktiknya, namun usai disusuri, tidak ditemukannya kepengurusan dan pengelolaan berbasis koperasi di lingkup Provinsi Jawa Barat. Akses negara kan sekarang udah dibuka nih, lewat pinjaman yang tadi 3 hari mungkin ke depan bisa 1 hari. Mungkin suatu saat hanya 1 jam kan bisa saja. Tinggal persoalannya adalah nanti ke depan kejujuran untuk mengembalikan. Kan ada problem warga kita itu cuma satu saja, bahwa seringkali kalau ini dianggap pinjaman itu berbau negara, itu suka agak susah balikinnya. Nah, tinggal bagaimana mengikat mereka untuk bisa mengembalikan, karena apa, bunganya lebih rendah. Ini saja punishment ini yang harus segera disiapkan dalam seperti ini. Dari Jawa Barat, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sindikat pengoplos merek oli ternama berhasil diungkap jajaran Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. Tentunya pemirsa, dari hasil pengungkapan tersebut, 4 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti ratusan kemasan sejumlah merek-merek oli yang ternama. Empat pelaku berinisial SK, WS, dan MF, dan juga SR. Terduga pelaku pengoplos sejumlah merek oli ternama. Tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Hari ini saat gelar perkara, keempat pelaku kini telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana di bidang perindustrian dan perlindungan konsumen terkait pemalsuan sejumlah merek oli-oli ternama yang telah mereka jalani selama kurun waktu 5 tahun. Keempat tersangka yang merupakan sindikat pengoplos oli ini diamankan petugas kepolisian di salah satu rumah kontrakan di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, yang mereka sewa untuk tempat pengoplosan oli-oli bermerek terkemuka. Tak main-main dari hasil pengoplosan oli mobil dan motor yang mereka palsukan selama 5 tahun tersebut, para tersangka telah mendapat keuntungan 3 miliar lebih, dengan rincian omset keuntungan tiap bulannya sebesar 60 juta rupiah. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Beniadi menjelaskan, modus mereka gunakan yakni mengoplos oli bekas yang didaur ulang sedemikian rupa. Kemudian mereka jual dengan harga jauh di bawah pasaran ke sejumlah bengkel-bengkel di pinggir jalan di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Para pelaku melakukan produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Ya, ini mereknya juga diproduksi secara tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pemilik mereknya. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah drum berisi oli bekas, parafin sejenis senyawa kimia yang digunakan untuk mengoplos, kemasan sejumlah merek oli, stiker oli palsu yang mereka produksi sendiri, serta alat suling minyak. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polres Metro Jakarta Barat dengan sangkaan pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan pasal 60 Junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau dan juga melakukan pemantauan udara ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Raja Juli menaiki helikopter bersama Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, Pangdam Bukit Barisan Majen TNI Rio Firdianto, dan Danlanut Marsma TNI Abdul Haris. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan peninjauan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Riau. Berdasarkan hasil pantauan udara, Raja Juli menyebut masih ada sejumlah lahan yang kering bekas terbakar, serta asap putih di sejumlah titik. Meski begitu, menurutnya jumlah titik api telah menurun. Raja Juli mengungkapkan dirinya melakukan peninjauan di sejumlah titik api, tepatnya di Rokan Hilir, di wilayah Pujut dan Bangkot Pusako. Menhub menduga penyebab kebakaran ini lantaran adanya land clearing atau pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi dengan BMKG guna mengantisipasi cuaca ekstrim di Riau. Ada kecemburuan di Kalbi, Riau. Dari awalnya tanggal 16
dengan angka 1.300 per hari ini tinggal sekitar 116.000. Kerjaan keras teman-teman di lapangan, para saudara dari TNI, Polri, Bangga Laki, TNI, maupun kepala staf negara yang dilakukan melalui operasi modifikasi Guadalajara sudah relatif berhasil meskipun perlu dioptimalisasi. Beberapa hari kemudian pemerintah melakukan pengendalian yang berbagai dengan teknologi berharap tidak ada lagi kasus baru terhadap kesalahan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapatkan imbalan setimpal sesuai dengan undang-undang. Raja Juli juga meminta agar masyarakat tidak bermain api lantaran cuaca panas yang ekstrim saat ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim patroli Polresta Bogor Kota berhasil membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan sedang mengonsumsi minuman keras di Cibulu, Bogor Utara, Kota Bogor pada Rabu kemarin, 23 Juli 2025. Dalam pembubaran tersebut, pemirsa, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan oleh salah seorang pemuda. Pemuda tersebut langsung diamankan karena diduga kuat akan melakukan aksi tawuran. Pada Rabu dini hari 23 Juli 2025, tim patroli Polresta Bogor Kota berhasil membubarkan sekelompok pemuda yang kedapatan sedang mengonsumsi minuman keras di Cibulu, Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam pembubaran tersebut, petugas mencurigai salah satu pemuda yang terlihat gelisah. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan. Pemuda tersebut langsung diamankan karena diduga kuat akan melakukan aksi tawuran. Kapolresta Bogor Kota menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah aksi kekerasan jalanan yang kerap terjadi di kalangan remaja. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polsek Bogor Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga tengah mendalami motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rencana aksi kekerasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik pengoplosan beras yang juga merugikan rakyat dan memerintahkan aparat hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Prabowo menilai kasus ini sebagai kejahatan ekonomi serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik penipuan beras yang merugikan masyarakat. Dalam pidatonya saat penutupan Kongres PSI di Solo, Prabowo menyoroti pengoplosan beras biasa yang dijual dengan harga premium oleh oknum pengusaha. Prabowo langsung memerintahkan aparat hukum untuk bertindak cepat dan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku kecurangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi serius yang berdampak besar pada negara. Menurut laporan internal yang diterimanya, kerugian akibat manipulasi harga beras sangat signifikan. Presiden kemudian membandingkan kerugian itu dengan potensi manfaat jika dana dialokasikan untuk program sosial. Ia menilai tindakan ini bukan sekedar pelanggaran pasar, melainkan ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional. Banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan di TV Deksus Barreskrim Polri juga terus melakukan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga bahan pokok termasuk beras yang juga merupakan komoditas pangan utama masyarakat.
Tentunya pemirsa, melalui langkah penegakan hukum terukur, Satgas Pangan pemerintah ini memerintahkan produsen yang terlibat dalam praktik oplos beras untuk menyesuaikan harga jual dengan komposisi yang sebenarnya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menegaskan penanganan serius terhadap praktik beras oplosan yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam konferensi pers bersama di Bareskrim Polri, Dirtipideksus Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menjelaskan, Satgas Pangan telah meminta sejumlah produsen yang terlibat untuk menjual beras sesuai dengan komposisi yang sebenarnya. Helvi menuturkan harga yang ditawarkan harus disesuaikan dengan isi kandungan produk dan tidak melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Helvi menyebut bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasar, serta mencegah penimbunan atau kenaikan harga yang tidak wajar, tanpa mengganggu distribusi dan produksi beras nasional. Langkah Satgas Pangan untuk menjaga ketersediaan stok pangan kita, karena Satgas Pangan ini bertindak ultimum remedium. Ya, artinya distribusi tetap berjalan dengan baik, tidak mengganggu stok yang ada di pasaran, yaitu kita sudah mengumpulkan para produsen ya, yang sudah kami lakukan pemeriksaan dengan memerintahkan mereka melakukan penjualan atas produk tersebut disesuaikan dengan komposisi yang benar. Artinya apa? Menurunkan harga. Turunkan harga sesuai HET atau di bawah HET sesuai dengan komposisi yang benar. Kalau ini pecahannya misalnya 15%, ini harganya memang harusnya hanya misalnya 13.000 atau 12.000, ya jual 12.000. Jangan harga komposisi ini hanya 12.000, dia jual 16.000. Seperti yang dilakukan mereka saat ini. Ya, kita minta turunkan harga sesuai dengan isi komposisi. Dan itu sudah dilakukan, mereka ada yang sudah bersurat, ada yang sudah mungkin menyampaikan melalui media. Untuk masyarakat, harganya harus disesuaikan dengan komposisi yang ada. Sehingga stok tidak terganggu, ya, penanganan perkara kita ambil penyisian barang bukti untuk kita sita untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirtipideksus Bareskrim Polri juga bersama tim Satgas Pangan telah melakukan proses penegakan hukum tentunya terhadap kasus oplosan beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Praktik ini sebagaimana mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto karena sangat merugikan masyarakat, diperkirakan menimbulkan kerugian hingga puluhan triliun rupiah per tahunnya bagi konsumen. Dirtipideksus Bareskrim Polri Kasubdit 1 Kombes Pol Helvi Assegaf beserta tim Satgas telah melakukan proses penegakan hukum atas kasus oplosan beras yang tidak sesuai standar mutu produk. Kasus ini melibatkan PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SJ merek Zilita atau anak kembar. Praktik oplosan beras ini menurut Presiden Prabowo Subianto sangat merugikan masyarakat Indonesia. Maka menindaklanjuti surat laporan tertulis dari Kementerian Pertanian, kepolisian telah menerbitkan laporan polisi dengan nomor LPA-Bulan 7-2025, LPA-22-Bulan 7-2025, dan LPA-23-tahun 2025. Sebelumnya, Menteri Pertanian menyampaikan hasil temuan lapangan terkait mutu dan kenaikan harga beras di masa panen. Tim Satgas kemudian melakukan pengecekan di pasar mulai tanggal 6 hingga 23 Juni 2025 di 10 provinsi. Dari 268 sampel beras dan 212 merek, ditemukan bahwa 85,56% beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi. Lalu terdapat ketidaksesuaian harga eceran tertinggi sebesar 59,78%, serta ketidaksesuaian berat kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Dari hasil pemeriksaan, 9 merek baru dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium tidak memenuhi standar mutu. Kemudian Bareskrim melakukan tindak lanjut yaitu proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil dari temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Untuk beras medium, ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi mencapai 88,24%.
ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, dan ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, total kerugian konsumen atau masyarakat diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahunnya. Kerugian ini terbagi atas Rp34,21 triliun dari beras premium dan Rp65,14 triliun dari beras medium, dan berdasarkan penelusuran tim Satgas, ditemukannya beras tidak bermutu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras induk Cipinang di Jakarta Timur. Di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian berdasarkan ketidaksesuaian pada poin 1, 2 tersebut, terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Dari Jakarta, Mutiara Patiasina, juru kamera Azizul Hakim, Adit, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, Wamenkomdigi dorong regulasi adil untuk lindungi jurnalisme di era AI. Informasinya usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana di tengah gelombang transformasi digital dan juga makin dominannya kecerdasan buatan dalam industri media, pemerintah Indonesia menyuarakan komitmen kuat untuk melindungi masa depan jurnalisme. Melalui Forum Internasional CTRLJ Asia Pasifik yang juga digelar di Jakarta, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya regulasi yang adil demi keberlangsungan ekosistem jurnalistik yang inklusif dan juga berkualitas. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk melindungi hak-hak penerbit dan jurnalis di tengah arus deras transformasi digital dan dominasi kecerdasan artifisial atau AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Neza Patria menekankan, Indonesia mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, inklusif, dan berpihak pada jurnalisme berkualitas. Hal itu ia sampaikan dalam Forum Internasional CTRL+G Asia Pasifik atau APAC yang digelar di Jakarta Pusat pada Selasa 22 Juli 2025. Nezar Patria menyoroti perubahan drastis dalam pola konsumsi berita di Indonesia. Sebanyak 57% masyarakat Indonesia kini mengandalkan media sosial sebagai sumber berita utama dan 40% menjadikannya sebagai sumber utama informasi harian mereka. Di kalangan usia muda 18-24 tahun, angkanya melonjak hingga lebih dari 50%. Di tengah dominasi platform digital global yang diproyeksikan menguasai 81% belanja iklan APAC di 2028, Nezar menekankan arti penting regulasi yang adil untuk melindungi hak ekonomi dan moral para jurnalis. Ladies and gentlemen, I'm confident that the RICS program ahead, featuring leading minds from across the globe, will provide invaluable perspective and inspire concrete solutions. Let us engage openly, learn from one another, and work together to ensure that journalism not only survive but thrive in this new era. Thank you, and I wish you all a highly productive and inspiring control team.
Asia Pacific. Thank you very much. CTRL Plus G APAC menghadirkan para pemangku kepentingan dari pemerintah, industri teknologi, media, dan masyarakat sipil untuk merumuskan strategi bersama. Salah satu fokus utama diskusi adalah bagaimana menciptakan model bisnis baru, kemitraan yang lebih setara, dan pengembangan AI yang etis dan tidak bias terhadap bahasa-bahasa minoritas di Asia Pasifik. Forum CTRL Plus G APAC di Jakarta merupakan kelanjutan dari diskusi global tentang masa depan jurnalisme yang telah digelar sebelumnya di Johannesburg dan Sao Paulo. Indonesia menjadi tuan rumah untuk kawasan Asia Pasifik yang mengalami lonjakan konsumsi berita digital secara signifikan, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik handphone ilegal digerebek langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 23 Juli 2025. Berkedok sebagai tempat usaha koperasi, lokasi ini ternyata digunakan untuk merakit dan juga mengemas ribuan ponsel ilegal yang diselundupkan dari Tiongkok dan nilai ekonomisnya mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Menteri Perdagangan Budi Santoso turun langsung ke kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi yang tampak seperti tempat usaha koperasi biasa, Kemendak mengungkapkan aktivitas ilegal yang melanggar aturan perdagangan pada Rabu 23 Juli 2025. Sebanyak 5.100 unit smartphone berbagai merek berhasil diamankan dengan nilai ekonomis lebih dari 12 miliar. Selain itu, petugas juga menyita 747 koli yang berisi casing, charger, dan aksesoris senilai lebih dari 5,5 miliar. Seluruh barang tersebut diketahui merupakan hasil rakitan dari komponen ilegal asal Tiongkok yang diselundupkan melalui Batam, lalu dipasarkan secara masif di berbagai marketplace daring. Berdasarkan hasil pengawasan, tempat tersebut digunakan untuk merakit, mengemas, dan memperdagangkan ribuan unit ponsel seluler yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi barang-barang ini adalah semua barang rakitan, jadi mesin, kemudian aksesoris, charger, semua diambil dari atau dikirim dari Batam yang merupakan impor ilegal yang diperdagangkan melalui marketplace. Terhadap pelanggaran ini maka perusahaan ditutup untuk tidak boleh melakukan kegiatan usaha, kemudian semua produk kita amankan dan nanti selanjutnya kita akan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Temuan ini menambah daftar panjang kasus pelanggaran perdagangan di sektor elektronik. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menegaskan akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum demi menciptakan perdagangan yang bersih, adil, dan sesuai aturan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang hilang saat melaut di perairan Teluk Limbata, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 23 Juli 2025. Korban bernama Mansur Mitene, 70 tahun, ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Mansur Mitene, lelaki berusia 70 tahun, dalam keadaan meninggal dunia di perairan Tanjung Dulitukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Korban yang berasal dari desa Dulitukan dilaporkan hilang setelah melaut seorang diri pada Selasa pagi. Saat ditemukan, jasad korban berada di kedalaman 4 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Suai Pukang untuk diserahkan kepada keluarga. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat tertimpa truk bermuatan besi rongsokan yang terguling di Jalan Arteri Utara Yosudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Korban terjepit di bawah timpaan besi seberat 30 ton, berat beban dan juga terdapat arus listrik. Di lokasi kejadian membuat proses evakuasi memakan waktu sekitar 4 jam lamanya. Insiden naas terjadi di Jalan Arteri Utara Yosudarso, Kota Semarang, saat sebuah truk bermuatan besi rongsokan terguling dan menimpa pengendara sepeda motor yang sedang melintas di jalur sebelahnya.
Korban diketahui bernama Anton Basuki meninggal di tempat akibat tubuhnya terjepit besi-besi berat yang termuat di dalam truk. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Syaipul melaju dari arah Genuk menuju Kalibanteng. Saat naik ke tanjakan jembatan layang, truk tiba-tiba oleng dan miring ke kiri. Syaipul berusaha menyeimbangkan dengan mendongkrak bagian sisi truk yang miring. Namun guncangan dari kendaraan lain yang melintas memicu truk kehilangan keseimbangan dan terguling hingga menimpa pengendara motor yang sedang melintas. Evakuasi korban dilakukan oleh 12 personal Basarnas Semarang dibantu tim gabungan dan warga. Proses ini memakan waktu hingga 4 jam karena kendala beratnya muatan besi dan terdapat arus listrik di lokasi kejadian. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa tidak terima ditegur usai bersenggolan, sopir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sopir truk yang sebelumnya sempat kabur dan juga menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut, akhirnya diamankan oleh polisi. Sopir truk bernama Toyan bersama kernetnya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Toyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu Jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Murjoko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur sopir truk. Tidak terima ditegur, sopir truk kemudian menodongkan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun sopir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga. Truk yang dikendarai itu yang juga sempat menyenggol kendaraan sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2 Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan kernetnya. Jadi tadi saya pulang dari olahraga naik motor, ya mau papasan sama mobil engkel. Nah, di situ ada kendaraan parkir, kendaraan kontainer. Nah, harusnya depannya dia yang ada kontainernya, harusnya dia paling nggak pelan lah. Nah, saya lewat mau nabrak saya berhenti, dia lewat langsung dia berhenti, tak samperin. Mau tak tanyain, kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya, pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur, kenceng, saya teriakin nggak mau, terus ada warga yang tahu ikut ngejar. Di pertigaan yang mau ke Citra itu, dia di situ nyenggol motor. Nggak tahu saya kejadian motor itu gimana, terus kok orang lain banyak lagi yang ikut ngejar, langsung ngejar ke arah Citra itu. Nah, kejar, balik lagi terus belok ke arah kanan ini ke arah perumahan Mekar Asri 2. Di karena depannya RW, dia berhenti di sana di depan balai RW ke kanan itu ada yang lagi bangun, mungkin dia ngambil puing atau apa di situ, ketangkapnya di situ. Pas ini mobil apa emang? Mobil engkel. Muatan apa Pak? Tadi saya lagi kosong ya, habis mungkin buang puing mungkin tadi itu. Dia berapa orang Pak? Dua orang ya. 2 orang sama kernetnya aja gitu. Pak, dia sempat diambuk massa nggak sih Pak supirnya Pak? Kenapa? Sempat diambuk massa nggak? Enggak. Di situ kebetulan tadi ada warga yang anggota polisi juga di situ, jadi dia diamankan di situ. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk barang bukti. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembentukan ekosistem kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence nasional melalui program unggulan AI Talent Factory.
Inisiatif ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital menuju kedaulatan teknologi Indonesia. Wamenkomdigi Nesar Patria menegaskan, arti penting pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang AI sebagai bagian dari agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talenta digital sesuai dengan Astacita. Hal ini ia sampaikan dalam acara Datathon 2025 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Sabtu 19 Juli 2025. Nesar Patria menjelaskan, kebutuhan talenta digital Indonesia diproyeksikan mencapai 12 juta orang pada 2030. Saat ini, baru sekitar 9,3 juta talenta tersedia. Untuk menjembatani defisit sekitar 3 juta talenta, Kementerian Komdigi tengah memfinalisasi AI Talent Factory sebagai pusat pengembangan digital talent berbasis riset dan industri. Talenta yang dilatih melalui program ini akan diarahkan untuk terlibat langsung dalam proyek strategis nasional, mencakup sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, hingga pertanian. Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian Komdigi telah menjalankan program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Menurut Nesar, AI Talent Factory akan menjadi akselerator tahap lanjut dari seluruh inisiatif tersebut. Lebih jauh, Nesar menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan talenta digital akan membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Fokus pemerintah di bawah Presiden Prabowo saat ini mencoba memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talent digital sesuai dengan Astacita. Yang kita lakukan saat ini adalah memperkuat kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, universitas, komunitas-komunitas ya dalam rangka pendidikan digital talent. Rencananya kita akan mengusulkan pembuatan peraturan presiden untuk adopsi teknologi AI ini dalam kaitan pengembangan dan penggunaannya di berbagai sektor. Sementara itu kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari dunia industri ya, dan juga dari komunitas-komunitas pengembang AI. Dan tentu saja untuk memperkuat riset dan inovasi kita bersama dengan badan-badan riset dan juga mengajak universitas di dalam ekosistem ini. Program yang lain yang dibuat oleh pemerintah adalah AI Talent Factory. Ini diharapkan akan menjadi salah satu AI hub yang menghubungkan antara digital talent dengan industri plus case yang diselesaikan atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan adopsi AI di masing-masing sektor. Saat ini, Indonesia berkontribusi sebesar 40% terhadap ekonomi digital kawasan ASEAN. Tak hanya pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Komdigi juga tengah merancang kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem digital nasional, termasuk infrastruktur dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi peristiwa, pemirsa, identitas mayat laki-laki yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Serang, bawah jembatan Glagah Kulon Progo akhirnya terungkap. Polisi juga melakukan olah TKP di sebuah warung yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Petugas Satreskrim Polres Kulon Progo dan Inafis Polda DIY langsung melakukan olah TKP pasca penemuan mayat laki-laki di bawah jembatan Glagah Kabupaten Kulon Progo pada Rabu siang. Saat ditemukan, mayat pria berinisial D atau HS 36 tahun warga Temon Kulon Progo ini terdapat luka pada bagian dahi. Selain di bawah jembatan, polisi juga menggelar olah kejadian perkara di sebuah warung kopi yang lokasinya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penemuan mayat. Di lokasi ini petugas menemukan sejumlah barang milik korban seperti sepeda motor dan sendal. Petugas juga melakukan penyisiran di sekitaran bantaran Sungai Serang dan mengamankan sejumlah barang yang diduga berhubungan dengan kasus ini. Sementara polisi masih terus melakukan penyelidikan dan belum dapat memastikan kronologi dan penyebab kematian korban. Terkait dengan adanya penemuan mayat di muara Sungai Glagah, kemudian kami segera merapat mendatangi TKP, kemudian kami amankan TKP dengan masang polis lain. Selanjutnya kami segera hubungi Satreskrim Polres Kulon Progo untuk segera mendatangkan tim identifikasi
Selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut apa sebab dan motif dari adanya penemuan mayat ini. Usai diidentifikasi, mayat pria berinisial HS alias D ini langsung dibawa ke RSUD Wates guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini sendiri langsung ditangani Satreskrim Polres Kulon Progo. Dari Kulon Progo, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana acara gelar peralatan penanggulangan bencana oleh BPBD Provinsi Jawa Timur di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan resmi ditutup pada Rabu malam 23 Juli 2025. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari sejak 20 Juli 2025 ini ditutup oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan juga diikuti oleh 440 personel gabungan dari berbagai instansi. Setelah berlangsung selama 4 hari sejak Minggu 20 Juli 2025, kegiatan gelar peralatan penanggulangan bencana resmi ditutup pada Rabu 23 Juli 2025. Penutupan dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini melibatkan 440 personel dari BPBD Kabupaten Kota, BPBD Provinsi Jawa Timur, TNI, dan Polri. Tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi lintas instansi dan mengecek kesiapan logistik serta keterampilan personel. Hovifah pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala pelaksana BPBD atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia menyebut tugas BPBD di lapangan bukan sekedar teknis, tetapi juga bernilai ibadah. Kawan-kawan BPBD semuanya tetap semangat, sehat, dan terus bisa memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat. Kita tidak ingin ada bencana, tapi kalau ada bencana dan panjenengan memberikan layanan di sana, maka insya Allah pahala dan jariah panjenengan akan memudahkan kita menuju surganya Allah. Amin. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang sudah 2 tahun berturut-turut dilaksanakan oleh Pemprov Jatim. Hal ini menurutnya Jawa Timur layak menjadi role model untuk provinsi lain dalam kesiapsiagaan bencana. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dengan secara berturut-turut 2 tahun terakhir ini melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Gelar peralatan penanggulangan bencana ini akan menjadi role model. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi atau Wamenpan RB Purwadi Arianto sidak pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung. Dalam kunjungan ini, pemirsa, mantan Kapolda Lampung itu mengapresiasi pelayanan yang ada, bahkan memberikan nilai 90 dari skala 100, terutama pada pelayanan pembuatan SIM dan juga SKCK. Wakil Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Wamenpar RB, Purwadi Arianto meninjau pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung, Lampung pada Kamis. Pada kunjungan sidak ini, Menpan RB yang didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengecek pelayanan pembuatan SIM, SKCK, dan administrasi lainnya. Usai melakukan sidak, Purwadi Arianto yang merupakan mantan Kapolda Lampung ini mengaku puas dengan pelayanan publik yang juga ramah anak di Polresta Bandar Lampung. Ia bahkan memberikan nilai 90 dari skala 100 terhadap pelayanan yang ada. Kedatangan saya ini memastikan bahwa pelayanan publik itu berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saya lihat komitmen daripada pimpinan, kemudian sumber daya manusia yang terlatih, kemudian data yang terintegrasi dan kolaborasi antar instansi itu penting. Satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga kualitas pelayanannya dari waktu ke waktu akan lebih baik. Ya, 90 lah.
Tempatnya bersih, pasti nyaman di sini. Akhirnya cukup, inklusif, tempat untuk mereka yang kelompok rentan dilayani dengan baik, komplit semua di sini. Di dalamnya disiapkan minuman sekedarnya, sekedar lepas dahaga, ada tempat mainan anak, sehingga nyaman membawa anak kecil ditaruh di sini. Dalam sidak ini, Wamenpar RB juga menyempatkan diri untuk menyapa dan menyerahkan langsung SIM dan SKCK yang telah dibuat oleh pelayanan Polresta Bandar Lampung kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya pemirsa, bocah yang sudah sedari kecil ditinggal oleh ayah dan ibunya tersebut hingga kini mengaku kerap mengeluhkan sakit di bagian alat vitalnya. Bocah perempuan berusia 7 tahun ini nampak masih dalam kondisi trauma berat usai diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan tetangganya sendiri. Selain mengalami trauma hingga kini, V mengaku kerap mengeluhkan sakit di bagian alat vitalnya, terutama saat buang air kecil. Rabu siang, Sekretaris RT setempat menyebut dugaan aksi pelecehan seksual itu terjadi pada tanggal 4 Juli kemarin saat korban V tengah berada di dalam rumah ayah angkatnya. Ironisnya, korban yang sejak kecil tak diketahui keberadaan orang tuanya dan tinggal bersama ayah angkatnya justru diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Geram mendengarkan kabar tersebut, ayah angkatnya bersama pengurus RT dan Karang Taruna setempat langsung melaporkan kasus itu ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 6 Juli kemarin. Meski terduga pelaku sudah ditahan pihak kepolisian, namun mereka berharap hasil visum korban dapat segera diketahui agar polisi dapat menjerat pelaku dengan hukuman yang setimpal. Untuk yang saya tahu ini, ketika dapat laporan sudah booming dan laporan itu juga dari warga lain. Terus ketika kita telusuri, ternyata kasus ini sudah ditangani sama pihak yang mengaku-ngaku bekerja di lembaga sosial. Ternyata kita sebagai pengurus setempat dan pemuda setempat, kita minta follow up. Ternyata kasus tersebut masih ngambang. Akhirnya kasus itu kita tanganin sendiri. Kejadiannya tanggal berapa? Untuk kejadiannya itu sekitar tanggal 4. Cuman dia laporannya itu yang diketahui itu tanggal 6 Juli. Iya. Terus untuk pelakunya sendiri? Untuk pelakunya sendiri sekarang udah ditahan di Polres sambil menunggu hasil visum keluar. Dan hasil visum itu sudah di-follow up oleh pihak pengurus RT setempat. Untuk keluar hasil visum itu masih sekitar 2 mingguan lagi. Prihatin dengan peristiwa tersebut, sejumlah wanita yang tergabung dalam Kongres Pejuang Perempuan Indonesia atau KPPI bersama korban dan pengurus RT hingga Karang Taruna setempat langsung mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk membuat aduan hingga melakukan pendampingan terhadap korban. Jadi hari ini kita melakukan pendampingan kepada salah satu anak berusia 7 tahun yang telah mendapatkan pelecehan seksual dari teman ayah asuhnya, karena anak ini tidak memiliki bapak atau ibu seperti itu. Terus dari tetangga-tetangganya bilang bahwa anak ini tinggal dengan orang yang meminta anak ini untuk mengemis, pekerjaannya sehari-hari untuk mengemis seperti itu. Kalau kondisi orang tuanya sendiri, ayah ibunya ini gimana, bisa dijelaskan? Menurut informasi ibunya sudah 7 tahun meninggalkan anak ini dengan seorang ibu tua, tapi ibu ini sudah meninggal kayak gitu. Jadi akhirnya anak ini sudah setahun ini tidak ada pendamping di rumah karena anak ini selalu tidak ada yang mendampingi. Jadi anak ini jadi di tetangga itu ya sendiri. Jadi seharian nggak ada yang nampingin. Untuk kondisi ayahnya? Ayahnya? Kondisi ayahnya tidak ada. Jadi dia ini adalah anak ibu. Jadi kita berharap kalau misalnya ada kondisi-kondisi di mana anak ini posisinya terlantar dan butuh pertolongan segera, karena setelah kejadian anak ini tuh merintih-rintih kesakitan, sampai sekarang kesakitan dan tidak bisa dapat pertolongan karena dari pihak kepolisiannya masih
tidak ada tindak lanjut karena masih butuh hasil visum. Selain dapat mengawal proses hukum yang tengah berjalan, mereka berharap KPAI dapat melakukan pemulihan terhadap kondisi psikis korban yang tengah mengalami trauma berat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kodim 0825 Banyuwangi melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 sebagai wujud kepedulian dan juga pengabdian kepada masyarakat Banyuwangi. Dan TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim Banyuwangi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempererat hubungan harmonis TNI dengan warga sekitar. Dalam pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim 0825 turut dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandini dan Rem Kolonel Infanteri Kohir, Kepala Desa Seneporejo Markus Ardianto, serta Dandim Letkol Joko Sukoyo. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD karena berarti kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Banyuwangi. Ya, pemerintah daerah menyambut baik dengan kegiatan TMMD tahun 2025 ini yang ke-125, dan ini adalah bentuk gotong royong yang sangat lengkap, di mana di situ hadir pemerintah daerah, hadir TNI, hadir masyarakat, ya, dan juga tokoh-tokohnya. Nah, ini melambangkan bahwa kita ini bisa hebat karena bersama. Jadi disinilah tidak ada ego sentris, ya, siapa yang paling berperan, tapi semuanya punya peran dalam program TMMD ini. Dan kami siap mendukung program ini karena ini juga nanti akan berdampak pada fasilitas masyarakat dan kebermanfaatnya kembali kepada masyarakat Banyuwangi. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa menjadi bukti nyata hadirnya TNI dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, TNI bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta menjaga dan memelihara semangat kebangsaan. Kepada Satgas memang karena ini sudah menjadi kewajiban kita bersama membangun daerah, ya, maka fokus kemanunggalan harus dicapai. Bagaimana caranya itu tadi kita berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan elemen yang ada di sasaran TMMD, bekerja tidak sendiri, bekerja bersama-sama, dan TNI harus menjadi pendorong bagi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bersama dan kegotong royongan seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi. Kebetulan di daerah Sileregang ini sangat peka terhadap adat istiadat, itu kita junjung tinggi. Sebagai contoh, mulai dari proses pembongkaran kita mengikuti adat yang berlaku, kemudian peletakan batu pertama sampai pekerjaan pertama pun kita selalu melibatkan adat, termasuk juga doanya pun kita melibatkan adat. Termasuk juga nanti ada beberapa kegiatan yang memang kita coba kemas, kita serahkan kepada adat. Itu yang akan kami tonjolkan di sisi lain selain fisik dan non-fisik terkait dengan target TMMD. Tanpa meninggalkan tradisi? Tanpa meninggalkan tradisi awal, kami bersama Pak Kades selalu mengutamakan tradisi setempat sebagai keunggulan di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Sri Dewi Andayadi Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pendidikan inklusif untuk semua jadi salah satu fokus Hari Anak Nasional tahun ini. Hal ini tentu menyoroti pentingnya pendidikan merata yang adil dan juga bermutu. Salah satunya bagi anak penyandang disabilitas. Untuk mengimplementasi hal tersebut, pemirsa, puluhan anak disabilitas di Bali unjuk kemampuan menari Bali hingga drama tari. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, momen ini seolah menjadi pengingat bahwa seni tidak hanya milik mereka yang sempurna secara fisik, tetapi milik semua jiwa yang ingin mengekspresikan keindahannya. Di atas panggung Sirarnawa, Taman Budaya Bali, Kota Denpasar, Bali, puluhan anak disabilitas dari 11 sekolah luar biasa atau SLB di Bali silih berganti untuk kemampuan menari Bali hingga drama tari. Menariknya, ini bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tapi juga jadi perayaan keberagaman dan kekuatan semangat dari penyandang disabilitas menyambut Hari Anak Nasional.
Yang membuat pertunjukan ini begitu istimewa adalah cara mereka menari. Selain menggerakkan tubuh dalam irama yang selaras, sebagian dari mereka juga menggunakan bahasa isyarat sebagai bagian dari ekspresi tari. Setiap gerakan tangan, lirikan mata, dan perubahan posisi tubuh bukan hanya mengikuti alunan gamelan, tapi juga menyampaikan pesan bahwa seni dapat dipahami tanpa harus mendengar atau berbicara. Untuk menyesuaikan gerakan dengan gamelan, seorang guru tari akan memandu mereka dari depan panggung. Namun, tidak semua anak-anak disabilitas ini menari dengan dipandu oleh guru tarinya. Seperti yang dilakukan anak-anak dari SLB Negeri 1 Kelungkung, Bali, yang menyuguhkan tari penyambutan Sundara tanpa dibantu oleh pemandu. 3 penari gadis tersebut tampil tanpa pemandu karena guru mereka berhalangan hadir lantaran sakit. Meski begitu, mereka mampu tampil maksimal karena sudah dibiasakan latihan tanpa pemandu. Para penari tunarungu ini fasih dalam menari dengan berlatih menghafalkan hitungan ketukan dan menyesuaikan gerakan tubuh melalui visual. Itu namanya tari Sundara. Itu menggambarkan apa sih, Bu? Menggambarkan wanita zaman dahulu yang masih alami, makanya konsepnya kan pakaiannya agak warnanya agak kecoklatan seperti itu konsep yang dibuat sama guru tarinya. Niki kebetulan dari awal latihan memang konsepnya Pak gurunya memang membuat tanpa isyarat, jadi otomatis kalau dia misalnya nari Niki bisa sendiri tanpa isyarat. Kalau biasanya kan sekolah lain anak-anak lain itu harus pakai isyarat, tapi ini tidak, karena konsepnya bukan tari yang ada pakemnya seperti itu. Ini tari yang dibuat oleh gurunya sendiri. Pakai ketukan dia, pakai hitungan dalam diri sendiri. Cuma di awal saja dia dikasih syarat pas mau keluar. Berapa ya kemarin sudah sempat beberapa kali pentas ya? Kurang lebih 1 semester ya. Iya, 1 semesteran. Artinya 6 bulan persiapannya nih, Bu ya. Iya, tadi sempat ditanya nggak ada gurunya, oh tidak, kamu sudah bisa sendiri. Semua orang nanyain, kamu katanya bagus, tidak ada guru yang menerjemahkan, bagus. Oh, senanglah dia. Bukan hanya tarian, pertunjukan spektakuler juga disuguhkan belasan anak-anak dari SLB yang berupaya tampil beda melalui suguhan drama tari Sadara Hita yang melibatkan dalang sebagai pencerita dan anak-anak disabilitas sebagai penari. Penampilan anak-anak disabilitas ini bukan hanya menunjukkan bahwa mereka mampu menari dengan indah, tapi juga menyampaikan pesan bahwa bahasa isyarat bisa menjadi bagian dari seni dan juga pertunjukan yang hidup. Bahasa tubuh mereka seolah menjadi puisi dan bahasa isyarat mereka menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan dunia. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 ruang kelas di SDN Sindang Sari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerusakan. Atap plafon berlubang yang juga membuat para siswa harus berhati-hati ketika belajar. Para pelajar pun harus diungsikan ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan. Seperti inilah kondisi salah satu ruang kelas di SD Negeri Sindang Sari, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami kerusakan. Puluhan pelajar kelas 4 ini tetap bersemangat belajar meski atap plafon berlubang di sejumlah titik. Meski atap plafon berlubang sejak tahun lalu, para pelajar ini harus berhati-hati saat belajar karena dikhawatirkan ambruk. Tak hanya ruang kelas 4, ruang kelas 5 pun demikian. Para guru harus mengungsikan para murid ke tempat yang lebih aman jika cuaca sedang hujan. Namun jika cuaca cerah, kelas pun digunakan untuk belajar mengajar. Agak takut. Kenapa agak takut? Bisa dan tiba-tiba hujan, terus ada jadi banjir. Jadi banjir. Tapi merasa nyaman nggak belajar di sini? Nyaman. Nyaman. Harap apa? Bisa diperbaiki kelasnya. Oke. Bagus ya. Hujan itu takut bocor. Terus? Kena kursi jadi basah. Basah. Merasa nyaman nggak belajar kalau kayak gini? Lumayan. Pihak sekolah pun telah melaporkan kondisi ruang kelas ini kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk segera diperbaiki. Umum bagian atap secara umum. Bagian atap ini karena tadi disampaikan bahwa ini pernah direnovasi pada tahun 2009 katanya gitu ya, kata penjaga yang sekarang sudah pensiun. Nah, kata beliau memang pada waktu itu direnovasinya bagian atap karena memang sudah roboh pada waktu itu dan diganti dengan bahan-bahan yang sudah ada sekarang, plafon baru, plafon dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang jadi pengawasan kami terutama di saat anak-anak belajar ketika ada hujan besar, ada angin besar gitu ya. Pokoknya yang
cuaca yang tidak mendukung gitu. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam waktu dekat akan segera memperbaiki ruang kelas yang berlubang agar para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Dari Bandung Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban terakhir dalam operasi SAR kecelakaan kapal terbalik di perarian Sebatik, Kecamatan Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa 22 Juli 2025. Korban atas nama Hashim bin Hatta, 35 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, korban pertama dan kedua ditemukan selamat pada hari sebelumnya. Sementara korban atas nama Hashim bin Hatta, 35 tahun, ditemukan pada pencarian yang dilakukan dengan metode visual di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 12.05 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan kronologis kejadian pada Minggu 20 Juli 2025 pada pukul 12.00 WITA, kapal dengan 3 ABK yang sedang mengantar sembako dari Tawau menuju Sebatik dihantam ombak hingga terbalik. Dalam insiden tersebut, satu orang atas nama Arifin Nurman, 28 tahun warga Sulawesi Selatan, ditemukan dalam keadaan selamat oleh speedboat Sadewa di sekitar perairan Tanjung Arus, Sebatik Timur. Selanjutnya pada operasi SAR hari kedua, Senin 21 Juli 2025, pukul 10.45 WITA, satu korban selamat lainnya bernama Rahmat, 29 tahun, ditemukan oleh Polis Marini Malaysia di perairan Batu Payung, Tawau, Malaysia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok remaja yang terlibat aktif dalam tawuran berujung penangkapan oleh unit Reskrim Polres Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengajak tawuran dan juga mengedarkan video yang diduga menghasut. Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar. Usai viral di media sosial, sekelompok gangster berkeliaran ke dalam pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Para pelaku akhirnya ditangkap Polsek Pesanggerahan yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga. Penangkapan berlangsung di sebuah lapangan parkir pada Selasa malam. 5 orang langsung diamankan dan beberapa lainnya ditangkap di rumah masing-masing pelaku. Mereka terbukti membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk golok, celurit, dan corbek serta stick golf yang digunakan untuk menyerang. Selain membawa sajam, kelompok ini 7 orang diantaranya berstatus pelajar, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Salah satu admin akun berstatus pelajar SMP berusia 13 tahun. Selatan. Modus operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt. Dengan admin akun bernama MNA, inisialnya, mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan M. Saidi, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. Sementara itu, Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan akan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan kartu Jakarta Pintar bagi para pelaku yang masih berstatus pelajar. 9 ya, yang 2 itu dewasa, maka akan kami tangani yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Dari 9 orang yang ditangkap, semuanya masih berstatus pelajar. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam dan 1 stick golf. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Darurat tentang Sajam, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau agar orang tua, guru, dan pihak sekolah lebih aktif melakukan pembinaan. Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur juga perlu pengawasan ekstra. Kasus tawuran ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Pesanggerahan bersama penyidik unit PPA dan Satlak Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.